Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan mencoba untuk menelisik hubungan antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Apakah ini akan bermuara di pelaminan ataukah akan seperti kisah cinta Ayu Ting Ting yang sebelumnya yang bernuansa perpisahan. Saya pernah meramalkan kalau Ayu ini akan menikah dengan seseorang yang looknya itu seperti orang dari Timur Tengah. Dan ya waktu itu saya nggak bilang kalau itu adalah sahir, tapi saat dia bersama Didi Riyadi saya udah bentar lagi nih, kayaknya ramalan saya terbukti, ternyata enggak. Lalu kemudian masuk orang bernama Adit Jayusman ini, yang konon adalah putra dari seorang petinggi bank swasta. Dia adalah seorang pengusaha, duda, beranak satu, umur 8 tahun. Istrinya adalah dokter, mantan istrinya. Dan terus kemudian dikabarkan dekat. Beberapa minggu yang lalu dikabarkan kalau Ayu Ting Ting dan Adit ini sudah putus, tapi ternyata lanjut lagi. Dilihat dari latar belakang, di adik alma mater saya, anak ITB, S1-nya di MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan mengambil S2 di Belanda. Nah, berarti memang latar belakang ini latar belakang akademis dari keluarga yang juga memang ya akademis, karena kalau nggak mungkin bisa jadi petinggi bank. Dan juga menikahnya dengan seorang dokter, didn't work well, sampai akhirnya berpisah dan kemudian bersama Ayu Ting Ting. Oke, saya akan coba untuk bacakan dari kartunya. Apakah memang ketulusan cinta akan muncul di sini? Ataukah memang masih ada satu hal yang harus dipertimbangkan yang lainnya? And you know what I mean, yang akan membuat hubungan ini akan kandas. Kita langsung masuk ke kartu pertama ya. Sebelum mulai, tolong dong dinyalakan tombol loncengnya, di subscribe. Kalau ternyata oke atau nggak oke sekalipun, komen di bawahnya. Mau dislike juga nggak apa-apa, like juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tahu seperti apa sih sebenarnya konten yang kalian inginkan. Yang pertama kali saya pengen lihat di sini adalah, sebentar, ini kartunya belum saya urutkan pengambilannya tadi, jadi saya akan ambilkan menurut oh dari sini, dari belakang. Nah, yang pertama adalah The Lovers. Sebenarnya mereka berdua ini cocok. Kalau dibilang sejoli, secara chemistry dan perasaan, mereka ini sebenarnya saling menyukai, saling simpatik, mengagumi fisik, terus kemudian mengagumi perasaan dan hal-hal yang lainnya. Dan kalau dilihat di sini dari keluarga pun sebenarnya ini anaknya sudah saling kenal dan bisa jadi akrab. Jadi kalau boleh dibilang The Lovers ini menunjukkan mereka berdua ini kalau menikah akan panjang, akan baik-baik saja, akan benar-benar langgeng sampai kakek nenek, aki nini, sampai eyang-eyang, dan akan dikaruniai anak juga selain anak yang mereka bawa kalau menikah. Perkaranya mereka bukan anak usia 20 tahunan. Mereka membawa cerita dan latar belakang dari masing-masing kehidupan, dan juga mereka juga membawa latar belakang yang berbeda. Seharusnya kalau ini nanti terjadi, mereka menikah, ini adalah bukti bahwa cinta mengalahkan segalanya. Kita akan lihat masih ada 9 kartu yang lain, dan saya nggak tahu kartu yang lain berpihak kepada ketulusan cinta atau tidak. Nah, saya lihat lagi bahwa ternyata ayah Rozak ini sudah setuju, sudah oke. Ya, siapa yang nggak oke? Ganteng, pendidikan tinggi, mapan, and yang saya maksud dengan mapan ini harta berlimpah, dan sudah terbukti top chair, bisa menghasilkan anak. Nah, artinya kalau buat saya, kalau jadi bapaknya Ayu Ting Ting ya, sana, ayo. Yang penting baik, tulus, dan saling mencintai. Jadi oke. Apalagi kalau ibunya, ini sang Umi ini, Umi kan artinya ibu, kebetulan namanya Umi. Nah, juga ternyata memberikan lampu hijau. Pasti demen banget. Bahkan kalau saya bilang di antara yang lain-lain, kalau kita ngomongin masa depan, yang paling jelas sama yang ini. Karena ya dengan apapun pekerjaannya, kayaknya masih akan panjang dan bisa cocok gitu loh. Menghasilkan pundi-pundi yang sama dengan Ayu ini tadi. Kalaupun ternyata Ayu terus kemudian diminta untuk oke, stop ya, nggak usah beraktivitas, di rumah saja, ini pun masih akan baik-baik saja. Jadi saya lihat ini sebenarnya kartu yang baik. Nah, kalau ini kartu yang baik terus nada suara saya begini, adalah kartu berikutnya yang saya takutkan. Karena hubungannya ini tampak seperti ditutup-tutupi.
Seakan-akan masih menunggu restu dari beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga mereka ini bisa istilahnya melangsungkan pernikahan atau ke jenjang yang berikutnya. Saya takutkan di pihak suaminya ini belum sama dengan apa yang ada di pihak Ayu. Ayu, kalau nonton ini mohon maaf sebelumnya, semoga saya salah. Semoga kamu segera menikah, kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan. Tapi kok saya lihat belum ada pernikahan. Kayaknya ada yang belum merestui. Nah, semoga saya salah lagi. Kayak memang ada yang ditahan informasinya, ada sesuatu yang nggak ingin disampaikan, dan ini membuat saya pun jadi nervous. Ini sebenarnya apa? Sepertinya memang dari sosok, kalau kita lihat Ayu melihat Adit, ini semuanya sudah oke. Semuanya sudah pantas, semuanya tinggal dilangsungkan. Bahkan Ayu sepertinya memberikan sinyalmen tinggal tunggu dilamar saja. Tetapi dari Aditnya ini loh yang saya takut. Sepertinya ada satu hal yang kurang dari Ayu ini tadi. Ada satu hal yang memang ini kayaknya disyaratkan oleh keluarganya. Nah, semoga ini juga keliru dan bisa menerima, karena ini adalah ketulusan cinta. Dan saya harapkan di sini benar-benar cinta yang berbicara, enggak yang lain-lain. Nah, harapan saya semoga salah, tapi satu hal ini memang adalah hal yang susah untuk di-fulfill atau diselesaikan. Sehingga kalaupun ini nanti akan jadi masalah yang awalnya kecil akan membesar, sehingga takutnya mereka ini nggak akan bisa bersama. Hey! Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Ini semua, kalau boleh saya bilang, sedekat mungkin yang saya bisa bilang, berhubungan dengan logika, berhubungan dengan akal pemikiran, berhubungan dengan sesuatu yang disusun. Ini kerangka berpikir disusun seperti gambar ini tadi. Sedemikian rapinya kerangka berpikir itu, sehingga menimbulkan sebuah assumption atau asumsi. Nah, asumsinya ini loh yang kadang-kadang itu salah. Asumsi ini kadang-kadang memberikan satu vonis yang tidak pada tempatnya. Dengan yang saya maksud ini adalah maybe like judge the book by its cover. Ini yang seharusnya nggak bisa kita lakukan, tetapi ya memang dalam memilih satu hubungan, apalagi pernah ada kegagalan, pasti ada ketakutan di sini. Dua-duanya sama-sama pernah mengalami kegagalan. Duda ketemu sama janda, hitungnya akan jauh lebih banyak dibandingkan kalau masih perjaka dan gadis. Dan saya pikir ini adalah penghalang utama. Nah, oleh karena itu kenapa nggak cepet aja langsung, karena ya hal-hal seperti ini sehingga menimbulkan keraguan. Ada dua buah pilihan yang susah untuk diambil. Satu ketakutan, satu kekhawatiran jika ternyata ini salah diambil, maka akan berakibat ke kegagalan yang berikutnya. Nah, ini yang tidak diinginkan, dan ini saya lihat ada di pihak laki-laki. Kalau memang tidak ada, cepat langsungkan, segera dilamar, dibawa. Ayu orangnya baik, tulus, memulai semua dari nol dan dari bawah. Dengan kesempatan yang nggak dimiliki oleh orang lain, akhirnya dia mengolah kesempatan ini dan bertahan. Bayangkan, sudah 10 tahun dan Ayu masih tetap bertahan di dunia entertainment. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang nggak semua orang bisa. Saya mengamati sendiri, melihat dari sejak dia bukan siapa-siapa hingga jadi seperti saat ini. Saya masih ingat saya bangun pagi gara-gara driver saya nyuci mobil saya, waktu itu masih Honda Freed, dan muter lagunya yang kemana, kemana, kemana. Itu sampai viral. Terus kemudian sampai Ayu diminta join di SMN, Star Media Nusantara, manajemen saya waktu itu. Dan besar sampai saat ini. Multi talenta, ngelawak oke. Jadi host bagus. Main film jagoan. Nyanyi jangan ditanya. Dan ya terbukti bisa melahirkan anak. Jadi kalau saya pikir Ayu ini bagus banget. Jadi Mas Adit please, kalau mau cepetan dibungkus, di wrapping, dibawa pulang, terus happy
Ya, happily ever after. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi nggak usah ada keraguan lagi. Karena kalau seperti itu, mendingan sampean ini udah pergi aja. Habis-habisin waktu. Jadi kalau memang mau, saat ini langsung aja. Nggak usah banyak mikir. Sudah mapan, semua sudah punya. Tunggu apa lagi? Karena kalau enggak, silahkan minggir. Masih banyak yang ngantri. Dan ini kayaknya akan jadi perjalanan yang lebih lama lagi. Please, kita sudah capek lihat Ayu Ting Ting sendirian besarin anaknya. Dia adalah wanita baik dan deserve satu pria yang baik juga. Jadi saya pikir, please, langsungkan segera dan lakukan sekarang juga. Dan itu semua memang harus dilakukan dengan bertemunya keluarga besar. Kalau ternyata memang ada keraguan, ketemu dulu aja. Coba untuk dicari jalan tengahnya, pasti ada jalan untuk menuju ke sana. Dan seharusnya kita semua cukup tahu bahwa pernikahan ini tentang menyatukan dua perbedaan. Bukan mencari sesuatu yang sama, toh yang sama juga akhirnya bisa pisah. If you know what I mean. Jadi kalau saya pikir di sini, jangan kita terpaku kepada sesuatu, judge the book by its cover, dan kita coba untuk lihat jauh ke dalam lubuk hati kita harus seperti apa dengan cinta ini tadi. Nah, yang terakhir adalah judgment. Ini memiliki dua mata pedang. Yang arti pertama adalah itu tadi, don't judge a book by its cover. Jangan menjudge orang berdasarkan sesuatu yang memang ternyata nggak dia lakukan. Yang kedua adalah tentang arti kartu ini tadi. Malaikat meniup trompet sangkakala dan orang-orang dibangkitkan. Ini adalah momen kebangkitan. Jika ini nanti terjadi, dua orang ini tadi, sang duda dan sang janda ini akan mengalami satu revival, kebangkitan dalam hidupnya, bersinar lebih terang daripada sebelumnya, dan mendapatkan kebahagiaan yang mereka impikan selama ini, terbebas dari judgmental atau hal-hal yang lain yang kayak misalkan, oh kalau misalkan kita sekolahan harus dapat orang yang sekolahan, orang Jawa dapat orang Jawa, atau misalkan dan yang lain-lain itu tadi. Harapannya ini semua akan menjadi sebuah simbol ketulusan cinta, bersatunya dua cinta yang memang abadi untuk melahirkan cinta-cinta berikutnya yang lebih abadi lagi. Terima kasih sudah mengikuti konten ini, terima kasih sudah menonton selalu konten saya. Jika kalian menyukai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai di konten berikutnya, saya Denny Darko. Sampai jumpa.